Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan dan eh, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus bisa menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu tentang keutamaan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Allah memerintahkan di sini wa anfiqu, berinfaklah dengan apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum kalian itu datang ajal kepada kalian, dan mengatakan, Rabbi, seandainya engkau tangguhkan barang sesaat, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa yang kalian infakkan dari harta, pasti Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan rezeki. Surat As-Saba ayat 39. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya siang dan malam, ya, tersembunyi maupun terang-terangan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya, mereka tidak ada ketakutan, ya, atasnya, dan tidak bersedih. Al-Baqarah 274. Adapun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang keutamaan sedekah, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, anfiq unfiq alaika. Allah taala berfirman, berinfaklah, berinfaklah. Unfiq alaika, sungguh aku akan memberikan nafkah kepadamu. Dan Allah taala berfirman, yadullah mal'a, tangan Allah senantiasa penuh, terisi, la taghiduha nafaqatun, tidak akan berkurang karena nafkah yang Allah berikan kepada manusia dan makhluk lainnya, sahaul laila wan nahar, dan senantiasa akan mengucur nafkah Allah, pemberian Allah, karunia Allah, nikmat Allah siang dan malam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita berbicara tentang masalah sedekah ini, terlebih kita sekarang ada di bulan Ramadan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, paling sering bersedekah, ya, berdasarkan apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan, yaitu ketika Jibril menemui Nabi SAW, yaitu setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, dan beliau, ya, belajar Al-Quran dari malaikat Jibril, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, di antara keutamaan sedekah yang mesti kita tahu, pertama adalah sedekah itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bisa
memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar Rabbi tabaraka wa ta'ala." Sungguh sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murka Rabb tabaraka wa ta'ala. Ya. Sahih Targhib. Kemudian ya, yang kedua, di antara keutamaan sedekah. Sedekah itu akan menghapus kesalahan. Sebagaimana api itu bisa dipadamkan dengan air. Berdasarkan hadis, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa ya menghapuskan atau memadamkan kesalahan. Sebagaimana air itu bisa menghapuskan atau memadamkan air itu bisa memadamkan api. Sahih Targhib. Keutamaan yang ketiga, sedekah itu bisa mencegah seorang dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Takutlah terhadap neraka walaupun dengan setengah dari kurma. Yang keempat, orang yang bersedekah itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana tidak ada naungan yang bisa menaungi manusia dari panasnya terik matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali naungan yang Allah berikan ini kepada beberapa orang. Di antaranya adalah dalam hadis disebutkan ya, di antara orang yang mendapatkan naungan ya, dari naungan Allah Subhanahu wa taala, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfah. Seorang yang bersedekah ya, fa akhfah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah keutamaan sedekah sir yang Allah berikan nanti di hari kiamat. Allah akan berikan naungan. Subhanallah, bisa kita rasakan ketika kita keluar siang hari panas terik. Kita membutuhkan naungan, baik itu pohon atau payung atau yang lainnya. Ya. Terlebih nanti mataharinya didekatkan, panas terik, maka kita sungguh butuh naungan. Bersedekahlah, karena itu bisa ya menjadi naungan kita insya Allah di hari kiamat. Yang kelima, sedekah itu bisa menjadi obat bagi penyakit. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Dawau mardakum bis sadaqah." Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Kemudian yang keenam, bisa menjadi obat untuk penyakit hati. Berdasarkan hadis, idza aradta ya, talin qalbuka fa'at'im al-miskin. Jika Anda menginginkan hati Anda itu lembut, maka berikan makan kepada orang miskin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketujuh, sedekah itu akan mengangkat bala. Ya. Akan mengangkat bala, yaitu musibah. Yang kedelapan,
seorang hamba akan mendapatkan hakikat kebaikan dengan sedekah. Sebagaimana firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak akan mungkin kalian akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu, sampai kalian itu menginfakkan sesuatu yang kalian cintai, yang kalian sukai. Surat Ali Imran 92. Yang kesembilan di antara keutamaannya, orang yang bersedekah akan mendapatkan doa dari malaikat. Ya. Setiap hari jika dia mampu untuk bersedekah, dia akan mendapatkan doa yang bunyinya, ya, doa dari malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya. Dan malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan ganti yang buruk bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang ke-10, orang yang bersedekah itu hartanya akan tambah berkah, bertambah pahalanya. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang, ya, harta yang disedekahkan. Hadis riwayat Imam Muslim, tidak akan berkurang. Ya, artinya terus bertambah keberkahannya, pahalanya. Ya. Dan jangan takut orang bersedekah, ya, hartanya akan berkurang, tidak, akan tambah berkah, akan tambah, ya, berkah itu ziyadatul khair wa dawamu, akan bertambah baik dan terus, ya. Yang ke berapa nih? 10. Sedekah yang diberikannya hakikatnya adalah untuk dirinya seluruhnya. Ya. Jadi apa yang disedekahkan hakikatnya adalah miliknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kalian infakkan itu dari kebaikan, harta, sungguh itu milikmu. Ya. Makanya pernah Nabi SAW itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kambing yang disedekahkan, yang disembelih oleh para sahabat. Ada sisa enggak? Ya. Maka Aisyah menjawab, tersisa, ya, bagian tangannya saja. Ya. Maka Nabi menjawab, baqiya kulluha ghairu katifiyah. Sisanya itu seluruh kambing kecuali, ya, yang tidak tersisa tangannya. Maksudnya adalah yang habis itulah hakikatnya adalah milikmu, milik kita. Ya. Yang tersisa kemudian kita makan itu bukan milik kita. Nah, harta yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ganjaran untuk orang-orang yang bersedekah. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Orang-orang yang bersedekah laki perempuan, ya, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ganjaran yang baik untuk mereka. Surat Al-Hadid ayat 18.
Keutamaan yang ke-13, orang yang bersedekah akan dimasukkan ke dalam surga, ya, dari pintu surga, ya, dari pintu sedekah, ya, masing-masing disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimasukkan dari pintu sholat, ada yang dimasukkan dari pintu jihad, ada yang dimasukkan dari pintu sedekah, dan orang-orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang ke-14, jika seseorang bisa mengumpulkan antara puasa, kemudian menyaksikan jenazah, kemudian menengok, menjenguk orang sakit pada satu hari dia bisa melakukan 3 ini, maka jaminan untuknya adalah diberikan surga, ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang puasa? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini menyaksikan jenazah, mengikuti jenazah, ya, mensolati sampai memakamkan, menyaksikannya, saya, kata Abu Bakar. Kemudian siapa, ya, yang menjenguk orang sakit hari ini? Saya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, majtama'at fimri'in illa dakhalal jannah. Tidak akan, ya, maka terkumpul pada satu orang, ya, ibadah yang tadi disebutkan, kecuali itu akan menyebabkan dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ke-15, adalah sedekah itu bisa membuat hati itu tenang, ya, tidak terkekang dengan rasa pelit, ya, tidak, ya, merasa hartanya berkurang. Karena sejatinya adalah kemenangan, keberuntungan baginya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqashuhha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhalang, ya, dari, kebakilan dirinya, maka, ya, barang siapa yang terjaga dari kebakilan dari dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Yang keenam, orang yang berinfak kemudian dia berilmu, maka ini adalah, ya, keutamaan yang besar. Ya, keutamaan yang besar. Dia mengumpulkan antara ilmu dan dia mengumpulkan dengan harta, ya, yang dia infakkan. Ini adalah keutamaan yang besar. Yang ke-17 keutamaannya, ya, tidak ada hasad bagi orang-orang yang menginginkan kaya kemudian menginfakkan hartanya. Sebagaimana hadis, tidak ada hasad pada 2 orang. Yang pertama, rajul atahullahul Qur'an, seorang yang diberikan ilmu Al-Qur'an, lalu dia, ya, sholat dengannya tiap malam dan siang. Kemudian pada seseorang yang diberikan harta yang dia infakkan setiap malam dan siang. Yang ke-18 adalah sedekah merupakan dalil, bukti akan apa? Kebenaran imannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Yang selanjutnya, yang terakhir, sedekah itu bisa mensucikan, membersihkan harta. Ya, bagi para pedagang, ya, bagi kita semua, sedekah itu bisa membersihkan harta. Nabi SAW bersabda, ya ma'syar tujar inna hadzal bai' yahduruhul lagu wal hal fashubuhu bis sadaqah. Wahai para pedagang, kata Nabi SAW,
Sungguhnya transaksi jual beli ini ya terkadang dihadiri dengan perkataan yang ya sia-sia dan sumpah-sumpah yang palsu atau yang salah, maka bersihkan dengan sedekah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sedekah yang paling afdol adalah sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, karena memang ini bisa lebih menghadirkan keikhlasan sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 271, in tubdus shadaqati fa ni'immahi, jika kalian bisa sedekah dengan terang-terangan maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, jika kalian itu menyembunyikannya, memberikannya kepada fakir miskin, itu jauh lebih baik untuk mereka. Perhatikan ayat ini. Ada beberapa sedekah yang tidak bisa disembunyikan memang, seperti memberikan persiapan untuk peperangan, jihad fisabilillah, ya. Kemudian yang lainnya. Tetapi di sini disebutkan ketika kalian memberikan kepada kaum fakir hendaknya disembunyikan. Kenapa? Pertama, itu jauh menjaga keikhlasan. Kedua, tidak menyakiti orang-orang yang diberikan dari kaum fakir dan miskin. Kemudian sedekah yang terbaik, ya, kita poin bahasanya adalah sedekah yang afdol, ya. Keutamaan sedekah sudah kita selesaikan. Sedekah yang afdol yang kedua adalah ketika sehat dan kuat. Ya, ini afdol. Ya. Afdalus shadaqah tasaddaq, ya, antusaddiq anta tasaddaq wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling afdal adalah engkau bersedekah anta saddaqa wa anta sahihun syahih, dan engkau itu dalam keadaan sehat dan pelit, ya, syahih. Ta'mal ghina, engkau menginginkan kaya, takhsyal faqr, dan engkau takut fakir. Jangan tunda. Ya, jangan tunda sampai ya engkau sakaratul maut baru engkau sadar. Ini untuk fulan, untuk fulan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang ketiga, sedekah yang paling afdal adalah ketika sudah menunaikan kewajibannya kepada anak istrinya dan yang menjadi tanggungannya, baru dia sedekahkan. Itu adalah sedekah yang afdal. Jangan sampai kita sedekah kepada orang lain, anak istri terlantar. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mesti mereka infakkan. Qulil afu. Katakanlah Muhammad, sedekahkan dari harta yang berlebihan, lebih setelah dia menunaikan kewajibannya kepada yang menjadi tanggungan. Yang keempat, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan dengan penuh perjuangan dan ya di saat dia mempunyai harta yang sedikit. Afdalus shadaqah, kata Nabi SAW, juhdul mukil, adalah sedekah yang ya penuh dengan perjuangan, kesulitan, dan saat sedikit hartanya. Wabda biman ta'ul, perhatikan, dan mulai sedekah itu dengan yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang keempat, sedekahlah kepada anak-anakmu, ya, karena ini juga menjadi sedekah yang wajib tentunya, ya. Ar-rajulu idza anfaqa nafaqa ala ahlihi yahtasibu kana lahu shadaqah. Seorang ketika dia memberikan nafkah kepada anaknya, istrinya, keluarganya, kemudian dia menginginkan pahala, maka ini akan bernilai sedekah untuknya. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang keenam, sedekah kepada karib kerabat, ya. Ya. Kemudian karib kerabat siapa? Yang paling baik di sana ada karib kerabat yang yatim. Ya, ini juga hendaknya diperhatikan. Kemudian ada karib kerabat yang tidak senang atau ada sedikit slack dengan kita, maka juga ini diperhatikan walaupun mereka tidak suka dengan kita atau ada sesuatu yang
ya, persengketaan, permusuhan di antara karib kerabat mungkin tetap kita kasih. Nabi mengatakan afdalus shadaqah ala dzir rahim al-kashih, hadis riwayat Imam Ahmad. Sebaik-baik sedekah adalah kepada karib kerabat yang mempunyai permusuhan, masya Allah ya. Walaupun mereka ada sedikit ya, tidak ada konektivitas, artinya di sini hubungannya mungkin agak retak, tetap kita berikan sedekah. Bahkan afdal, kata Nabi, afdalus shadaqah. Ya. Yang ketujuh, sedekah alal jar, sedekah kepada tetangga, jangan lupa. Wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi. Allah Taala berfirman dalam surat An-Nisa 36. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh. Demikian juga Nabi pernah memberikan wasiat kepada Abu Dzar, kalau engkau ya masak maka banyaklah ya kuahnya, kemudian berikan kepada tetanggamu. Artinya jangan kuahnya aja, isinya juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, sedekah kepada teman, ya, teman fi sabilillah. Ya, ini juga afdal sedekah. Dinar yang diberikan seseorang kepada temannya fi sabilillah, yaitu teman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kesembilan, sedekah infak yang diberikan untuk jihad fi sabilillah. Ya. Kemudian yang ke-10, sedekah jariyah. Ini juga tidak kalah pentingnya. Sedekah jariyah. Ya, ada sedekah yang dia persiapkan untuk kematiannya. Berdasarkan hadis, jika mati seorang akan terputus amalnya kecuali 3 sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, sedekah jariyah itu bisa berupa memberikan minum, ya, atau membuatkan sumur bagi orang-orang yang mengalami kesusahan mendapatkan air. Afdalus shadaqah saqiyul ma. Sebaik-baik sedekah adalah memberikan air kepada ya saudaranya yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Kemudian it'amut ta'am, memberikan makan. Memberikan makan. Ya, Nabi SAW ditanya, ayul Islam khair? Islam yang bagaimana yang baik? Tut'imut ta'am, engkau memberikan makan, taqra'us salam, menyampaikan salam terhadap yang kau kenal ataupun tidak dikenali. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, apalagi sekarang bulan puasa. Di sana Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan man fattara shaiman kana lahu ya mithlu ajrihi ghairu an yanqusa min ajri shaim syai'an. Atau qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan ya makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ya pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang keempat, sedekah jariyah juga bisa dalam bentuk pembangunan masjid, ya. Pembangunan masjid. Ini sedekah jariyah. Ya, bagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa man bana masjidan kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun kecil, ya, seperti sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan membangunkan baginya ya rumah di surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sedekah jariyah yang lain bisa dalam bentuk ya berinfak untuk penyelenggaraan kajian, karena di sini menyebarkan ilmu, atau bagi dai yang menyebarkan ilmu, ini juga sedekah ya, dan ini adalah amal jariyah bagi dai, bagi ustadz yang menyebarkan ilmu, membagi mushaf ya dan lain-lainnya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, di antara
yang sampai kepada orang mukmin dari kebaikannya, dari amalnya setelah kematiannya adalah ilmu yang dia sebarkan. Ya, ini adalah sedekah jariah yang akan sampai kepada orang mukmin pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Ilmu yang dia sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, atau rumah ya dia bangun untuk keperluan orang-orang yang ya dalam perjalanan habis bekalnya, atau sungai yang dia alirkan, ini sedekah yang akan senantiasa dia nikmati setelah kematiannya. Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, demikianlah beberapa keutamaan dari sedekah dan beberapa sedekah yang afdol, yang utama dilakukan oleh seorang muslim. Semoga kita diberikan kekuatan, keimanan, dan bisa membuktikan iman tersebut dengan harta-harta kita yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.